Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi. Kade mau menyapa adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kade percaya kalian dalam keadaan yang luar biasa ya. Penuh dengan sukacita, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Mari sebelum kita belajar hari ini, kita mau datang sama Tuhan di devotion pagi ini. Kalian siapkan buku catatannya, kalian siap Alkitabnya, kalian siap semua alat yang kalian pakai untuk belajar hari ini. Pastikan waktu kalian devotion jangan lari-lari, jangan skip videonya, matiin gambarnya, apalagi kalian ikuti dengan segenap hatimu. Kalian percaya beberapa menit ke depan Tuhan akan beracara di dalam hidupmu. Ayo, mari kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Kita mau puji Tuhan dulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Coba semuanya senyumnya mana? Kan dilihat semuanya. Yuk, kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Wow, oh, 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 oh. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia. Katakan sama-sama, tiada terselami besar, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, coba semua ikuti. Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, dan oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Lagi semuanya. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Adik-adik, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan di pagi ini, yang pastinya mengawali semuanya.
Kalau kita datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan akan memberkati setiap kita. Tuhan akan mengurapi setiap kita. Walaupun hari ini kita secara online, kita percaya hadirat Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Siapkan hatimu, kita mau datang sama Tuhan. Kade rindu kita mau nyanyi pujian ini sama-sama. Pujian ini mungkin tidak asing bagi kalian karena beberapa kali sudah kita nyanyikan baik di Before 30 maupun di Devotion. Kita mau nyanyi lagu ini yang judulnya Secret Place. Kita mau datang berhadapan muka bersama Tuhan ya. Siapkan hatimu, datang sama Tuhan dengan segenap hati di hari ini. There is no better moment than within His presence. Seek His face and listen to His voice. I want to walk away from the clamor of the world and dwell in His house all the days of my life. I want to say Jesus face to face. I want to run deep into the secret place here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of me and more of Him. See Jesus face to face. I want to run deep into the secret place here in His presence. I want to see Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of me and more of Him. Oh, I want to say Jesus face to face. I want to run deep into the secret place here in His presence. I want to say Jesus face to face, worshiping His holiness, the less of me and more of, worshiping His holiness, the less of me and more of, worshiping His holiness, the less of me and more of Him. Biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kami rindu Engkau lebih dari segalanya. Kami ingini Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Kami ingini Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Mengurapi setiap anak-anak ini Tuhan. Firman yang akan kami baca, firman yang akan kami dengar. Kami rindu Engkau berbicara lebih lagi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Yang percaya siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik yang diberkati Tuhan, hari ini Kade mau sampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Temanya ini adalah ups, aku gak mau melakukannya lagi. Sekali lagi coba bilang sama-sama dengan Kade. 1, 2, 3. Ups, aku gak mau melakukannya lagi. Oke, kalian Kade mau nanya, di dalam kehidupan kalian di sini siapa ya di antara siswa SD Kristen Terang Bangsa yang tidak pernah berbuat salah? Kalau yang tidak pernah bisa angkat tangannya. Kade enggak. Sekali lagi, siapa yang gak pernah berbuat salah? Tentu gak ada ya, bahkan Kade pun pernah melakukan kesalahan, bahkan mungkin sering melakukan kesalahan. Nah adik-adik, waktu kalian melakukan kesalahan, apa yang kalian rasakan?
Atau apa yang kalian lakukan? Apakah kalian marah? Atau kalian menyesal? Atau kalian menunjuk orang lain, bukan saya tapi dia yang melakukan kesalahan? Atau enggak mau disalahkan? Atau kalian berdiam diri mengunci diri di kamar? Atau kalian minta maaf? Atau apa yang kalian lakukan? Nah, hari ini kita mau tahu nih, gimana atau apa kata Alkitab tentang orang yang pernah melakukan kesalahan, apa yang akan dilakukan jika kita melakukan kesalahan. Kita mau baca sama-sama yuk di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Kade nggak baca semuanya karena ini banyak banget. Kade hanya baca beberapa ayat saja buat kita ya. Judulnya adalah Saulus bertobat. Kalian bisa baca nanti Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Atau kalian mungkin sudah sering mendengarkan cerita ini. Kade mau menyampaikan kembali kepada kalian. Judulnya Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Adik-adik, di dalam kisah ini dikatakan ada seorang yang bernama Saulus. Saulus itu dia sudah punya sebuah rencana di dalam hatinya. Bahkan dikatakan hatinya itu berkobar-kobar. Artinya rencana ini adalah rencana yang sungguh-sungguh dia itu pikirkan. Rencana untuk apa? Untuk mengancam. Untuk apa? Berbuat jahat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sana ia menghadap imam besar. Apa yang dia lakukan waktu dia menghadap imam besar di sana? Dia meminta surat kuasa. Untuk apa? Untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya dia bisa menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan dan dia menangkap mereka, membawa mereka ke Yerusalem. Wow, dia ini seorang yang menganiaya orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia punya sebuah kesalahan yang sangat besar. Dikatakan dia mengancam, dia menangkap, hatinya berkobar-kobar waktu dia melakukannya. Tetapi adik-adik tahu enggak apa yang terjadi? Waktu dia punya hati seperti itu, waktu dia berjalan mau menuju ke kota Damsyik adik-adik. Tiba-tiba kalau kalian baca dalam kisah ini di ayat yang ketiga. Tiba-tiba adik-adik ada cahaya dari langit memancar mengelilingi dia. Lalu terdengar sebuah suara yang memanggil namanya. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Wow, adik-adik kalian bayangkan kalau kalian ngalami ini. Pasti yang terjadi apa responnya? Takut? Iya mungkin. Atau kita panik? Iya mungkin. Tapi Saulus ini dia menjawab, dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Lalu suara itu berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya itu, bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Jadi waktu Saulus ini punya hati yang berkobar-kobar untuk mau menghadap imam besar, dia mau menangkap semua orang yang percaya kepada Yesus, laki-laki dan perempuan. Ternyata dalam perjalanan ke kota Damsyik itu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan berkata kepada dia untuk pergi masuk ke kota. Lakukan seperti apa yang Tuhan katakan. Tuhan akan menyuruh dia, Tuhan akan menuntun dia step by step apa yang harus dilakukan. Kita lihat di dalam cerita ini dikatakan Saulus bangun berdiri lalu dia membuka matanya adik-adik. Tetapi apa yang terjadi waktu dia membuka matanya? Ternyata dia tidak bisa melihat apa-apa. Dan itu tidak terjadi sementara adik-adik. Dikatakan itu terjadi 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat. Dan dia juga 3 hari lamanya tidak makan dan tidak minum.
Sebuah perjumpaan yang sungguh luar biasa yang mengubahkan seorang yang bersalah yang bernama Saulus ini waktu hatinya berkobar-kobar untuk melakukan kejahatan. Dikatakan di sana di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Tuhan lalu memerintahkan Ananias ini untuk pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang yang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ananias yang adalah murid Tuhan ini, dia menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Lalu dia pergi ke sana, dia bertemu dengan Saulus. Lalu ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus dan berkata, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui. Lalu menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Seketika itu juga adik-adik, Saulus ini bisa melihat lagi. Dan ia pun dibaptis. Dia makan, minum, dan pulih kekuatannya. Adik-adik kasih Tuhan begitu besar. Orang yang dalam hatinya merancangkan kejahatan, dia mau menganiaya umat Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi Saulus ini, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menampakkan dirinya sendiri kepada Saulus. Karena Tuhan tahu jalan yang dilalui oleh Saulus ini salah. Tuhan menampakkan dirinya kepada Saulus. Tuhan lalu mencurahkan kasih-Nya. Hati yang berkobar-kobar untuk melakukan segala kejahatan itu lalu dipenuhi oleh kasih Tuhan. Seketika itu juga Saulus lalu bertobat adik-adik. Saulus lalu berubah. Saulus lalu dengan kesungguhan hatinya dia mau mengikuti Tuhan. Adik-adik, apapun kesalahan kita hari ini, cepat-cepat bangkit dan katakan, I will not do it again. Aku tidak mau melakukannya lagi. Kalau kita melakukan kesalahan, janganlah kita ini lalu menjauh dari Tuhan. Aduh Kade, aku merasa bersalah, nanti Tuhan ngomong apa buat aku. Adik-adik, jangan jauh dari Tuhan. Justru waktu kamu melakukan kesalahan, datang, akui itu di hadapan Tuhan. Bertobat di hadapan Tuhan. Lalu bikin sebuah keputusan. Kamu tidak akan melakukannya lagi. Seperti yang Paulus lakukan adik-adik. Bertobat itu artinya adalah mengaku telah melakukan kesalahan atau dosa dan tidak melakukannya lagi. Hari ini adik-adik, apapun kesalahan yang telah kamu lakukan, yang kamu sembunyi-sembunyi melakukannya, dan kamu merasa bahwa, aduh saya merasa bersalah sekali, saya merasa berdosa sekali. Kadang mau bilang satu firman ini buat kalian. Dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow, Tuhan kita Tuhan Allah yang baik. Tuhan kita Tuhan Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh kasih. Karena kasih-Nya Dia menebus hidup Kade dan hidup kalian. Datang akui di hadapan Tuhan. Lalu membuat sebuah keputusan. Ups, aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan kembali kepada dosa itu lagi. Tapi lakukanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik selesai dengan firman hari ini. Tapi Kade berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Kalau hari ini engkau mengingat apa yang sudah pernah engkau lakukan, yang menjadi hal yang mendukakan hati Tuhan. Engkau merasa aku bersalah di hadapan Tuhan. Engkau merasa aku enggak layak di hadapan Tuhan. Kade mau bilang hari ini Tuhan sayang hidupmu. Tuhan sayang engkau hari ini. Mari kita mau datang sama Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau angkat pujian ini sejauh timur dari barat. Tuhan itu menghapus dosa-dosa kita. Betapa besar kasih
setiap hati hari ini, di hati anak-anak ini waktu mereka mendengarkan firman ini. Dan mungkin di hati mereka mulai menyelidiki setiap hati mereka dan mereka berkata, itu aku Tuhan. Sucikan setiap hati. Hamba berdoa kasih Tuhan mengalir. Jadikan mereka anak-anak yang tidak takut untuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hidupku, ampuni aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini Tuhan semua hal yang sudah aku lakukan, dan mampukan mereka untuk membuat sebuah komitmen. Mereka tidak akan mengulangi setiap dosa itu lagi, tapi mereka mau belajar untuk menjaga hidup mereka menjadi hidup yang mengasihi dan berkenan kepada Tuhan. Tuntun setiap anak-anak ini Tuhan, urapi setiap mereka, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan dalam masa-masa ini, biar penjagaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Cover dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Bahkan setiap guru sekolah ini Tuhan berkati. Terima kasih, kami mengucap syukur buat devotion pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, selamat belajar semuanya. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.